Surat Korintus 15 menyatakan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga itu tidak bisa dihitung Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi hari yang ketiga, ukuran hari menurut Alkitab adalah sesudah pagi dan petang. Itulah hari yang pertama. Sesudah pagi dan petang, malam, itulah hari yang kedua. Karena didahului dengan berkuasanya matahari dan bulan. Berarti setelah 3 hari, sesuai dengan kata-kata Yesus sendiri, yaitu 3 hari 3 malam. Jadi saya tekankan berulang-ulang, saya tidak mau Yesus kita jadikan penipu. Karena dia sendiri mengatakan dia ada di perut bumi 3 hari 3 malam seperti Yunus. Dan 3 hari 3 malam yang dikatakan oleh Yesus itu harus betul-betul 3 hari 3 malam. Tidak 2 malam 1 hari. Kalau dia mati hari Jumat, lalu sore dimakamkan, lewat Jumat malam itu 1 malam. Terus Sabtu 1 hari, itu 1 hari. Lalu malam Sabtu malam Minggu itu malam yang kedua. Berarti cuma 2 malam 1 hari. Maka kita akan jadikan Yesus penipu besar. Dan saya tidak mau punya Tuhan penipu. Penipu itu iblis, bapak pembohong. Jadi setelah hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dan hari ini kita memperingatinya. Kemarin saya sudah usulkan, mungkin tahun depan kita akan maju lagi 1 langkah, merayakan kematian Tuhan bukan pada hari Jumat, tetapi pada hari Rabu. Ya, supaya pas begitu dan tidak menimbulkan kesan kita ikut-ikutan percaya bahwa Yesus mati hari Jumat. Memang tidak sedikit gereja yang menyatakan itu tidak penting. Yang penting Yesus mati, dikubur dan bangkit. Bagi saya penting, saudara, karena Tuhan Yesus sendiri ngomong dengan mulutnya, ya, dikubur dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau manusia aja sing dipercaya itu mulutnya, nek nganggo basa Jawa kasar, sing dipercaya itu cangkeme. Ya toh? Maka saya percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu digenapi. Dan kemarin saya sudah menyatakan bahwa Sabat dalam 1 minggu itu, karena ada perayaan Paskah, ada 2 Sabat yang diperintahkan oleh Tuhan. Sabat yang pertama itu yang reguler, yang setiap hari, setiap minggu, hari Sabtu itu Sabat. Tetapi karena itu perayaan Sabat, perayaan tahunan, 3 hari raya, maka ada Sabat yang ditentukan oleh Tuhan. Itu perhentian, adakan perhentian. Kamu tidak boleh bekerja. Nah, perayaan Paskah, Sabat Paskahnya itu hari Kamis. Nah, karena cepat-cepat pengen Yesus sudah mati sebelum persiapan Paskah, maka Rebu itu mereka kerja keras. Yesus cepat-cepat ditangkap, diadili dengan cepat,
lalu diputuskan hukuman mati sebelum orang-orang Israel dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Karena mereka khawatir kalau semua orang Israel dari seluruh penjuru bumi datang ke Yerusalem, suara mereka bisa kalah. Oleh karena itu mereka mempengaruhi rakyat yang ada di Yerusalem supaya cepat-cepat diputuskan hukuman mati. Sehingga ketika orang-orang Israel datang dari seluruh penjuru, Yesus sudah mati. Itu sedikit penjelasan saudara-saudara, dan hari ini kita akan masuk renungan Paskah dalam hubungannya dengan tema kita. Tema kita adalah menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Tema kita saat ini tidak mengambil dari satu ayat lalu khusus tentang kebangkitan Tuhan, tetapi tema kita umum. Dan nanti ayat-ayatnya, firman-nya akan kita doakan supaya bisa memperlengkapi yang dimaksud dengan tema kita, menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Hari ini saya mengawali dengan Yohanes 12 ayat 28 sampai 33. Saya mohon saudara tidak terganggu dengan penampilan saya, dalam arti bukan soal pakai maskernya, tetapi nafas saya. Terus terang saya kemarin sudah menyampaikan, dengan pakai masker dalam waktu panjang, saya sebetulnya sangat terganggu, saudara. Karena seperti dibingkem, ambekanku lalu jadi koyok sesek begitu. Ini aja rasanya sudah. Tapi ya taat kepada pemerintah. Kalau saya buka, nanti kan airborne-nya itu bisa melayang-layang. Kalau begini kan tertutup, jadi nggak bisa keluar. Mari kita perhatikan Yohanes 12 ayat 28 sampai 33. Kalau saudara bawa Alkitab dan ingin membaca, mari kita baca bareng-bareng. Yohanes 12 ayat 28 sampai 33. Sudah ketemu? Demikian bunyi firman Tuhan. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Saudara, saya akan berusaha ringkas. Yang pertama, arti mulia, muliakan. Saudara, muliakan itu artinya memperbesar. Sudah besar, tapi betul-betul kita menilainya itu sangat besar. Saya pernah khotbah dengan ilustrasi bahwa teropong, saudara-saudara. Teropong itu ada dua sisi. Cermin yang satu kalau kita lihat itu objek yang kita lihat itu makin besar. Digedeke tambah gede. Tapi kalau kita lihat terbalik, maka yang kita lihat makin kecil. Tuhan kita sudah besar, maha besar. Bukan berarti Tuhan kita itu kecil, lalu kita gede-gede, bukan. Dia sudah besar. Tetapi seringkali kita kurang memahami berapa besarnya Tuhan itu. Dan seringkali kita anggap Tuhan itu isyarat. Kita memperkecil Tuhan, membatasi Tuhan. Apa iso ya? Apa mungkin ya? Padahal bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Karena Tuhan besar, apapun Dia bisa lakukan. Tapi kita seringkali yang memperkecil. Apa iso? Nah, kata muliakan ini artinya memperbesar, makin kelihatan besar, makin kita nilai besar bagi kita. Tuhan besar, katanya mungkin bagi kita enggak besar, bagi orang lain besar, bagi yang ini mungkin tidak besar. Seperti tadi, Yesus berdoa, muliakanlah namamu. Lalu ada suara, aku memuliakan engkau. Ternyata ada dua tanggapan, saudara. Yang pertama berkata, itu suara guntur. Tetapi yang kedua berkata, itu malaikat sedang berkata-kata kepadanya. Ada dua tanggapan. Yang satu cuma ngomong itu suara guntur. Suara guntur itu gitu. Gluduk gitu kan. Tapi yang lain berkata itu suara malaikat berkata-kata kepadanya. Berkata-kata artinya jelas. Ada kalimat. Sehingga ketika suara Tuhan berkata, aku telah mempermuliakannya dan akan mempermuliakannya lagi, ditanggapi dengan dua opini. Yang satu guntur, jelas ada suaranya, tapi mereka berkata guntur. Karena apa? Tidak percaya. Yang kedua, itu malaikat berkata-kata kepadanya. Ya, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Kalau berbicara, nggak mungkin, nggak mungkin. Ketika saya berbicara kepada saudara, jelas kata-katanya, jelas kalimatnya. Pak Paulus lagi ngomong. Tapi coba kalau saya begini, kan? Apa saudara mengatakan Pak Paulus lagi berbicara? Enggak, Pak Paulus lagi batuk. Jadi muliakanlah itu artinya bagi kita kelihatan sebesar yang sebenarnya. Dan kita mengalami itu. Saudara, kata memperbesar itu memberikan kejayaan pada sesuatu
atau seseorang. Jadi memberi kejayaan, memberi kehormatan yang tinggi, menyebabkan martabat dan nilai seseorang atau sesuatu menjadi nyata dan diakui. Sebagian orang nggak mau mengakui martabat dan nilai dari suara Bapa yang di surga itu dengan berkata suara apa tadi? Guntur. Tetapi yang lain tetap berkata itu suara malaikat sedang berbicara. Saudara, jadi itulah arti dimuliakan. Ketika Yesus ditinggikan, dia sedang dimuliakan. Saudara lihat, kematiannya sangat mengerikan. Kematiannya sangat memalukan. Dia diperlakukan begitu kejam, kayak binatang. Dia disalib di antara dua penjahat. Orang-orang pasti malu. Saya yakin murid-muridnya, keluarganya, ketika melihat Yesus diperlakukan begitu, mungkin mereka berkata, aduh, kok hina banget ya. Sangat direndahkan. Tetapi justru melalui salib itulah Yesus dimuliakan. Amin. Saudara, itu arti dimuliakan. Yang kedua, arti ditinggikan. Ditinggikan di sini adalah hampir sama dengan dimuliakan. Ya, meningkat ke puncak yang paling tinggi. Yesus ketika disalibkan, dia dimuliakan dan ditinggikan. Nah, sekarang saya langsung kepada tema kita. Di dalam WA, saya sudah melempar renungan ini. Apa hubungannya berdampak dengan kematian dan kebangkitan Tuhan? Kita lihat dampaknya, saudara. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Perhatikan kalimat ini, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kematian dan kebangkitan Yesus memberi dampak kepada kita, yaitu hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia, kita terima dari kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang pertama, dampaknya adalah memberi kepada kita hidup yang kekal. Amin. Kalau kita terima hidup yang kekal, saudara-saudara, maka itu akan memberi akibat dalam pola hidup kita sehari-hari. Hidup kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Dalam hidup kita ada hidup yang kekal.
yang tak bisa mati, yang tak bisa masuk neraka. Dan kita punya pengharapan. Pengharapan itu memberi dampak kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi dampak yang pertama, kematian dan kebangkitan Tuhan adalah memberi hidup yang kekal kepada kita. Kita yang punya hidup kekal dari Tuhan akan mempunyai dampak yang kuat secara mendunia. Lalu yang kedua, arti kata semua. Kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam bahasa Inggris, kata orang itu ditulis huruf miring. All men. All-nya huruf berdiri, tapi men-nya miring. Karena apa? Sebetulnya dalam bahasa aslinya tidak ada kata orang. Aku akan menarik semua datang kepadaku. Saudara-saudara, nah coba kita baca ulang ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi Yohanes 12 ini tidak sedang membicarakan bagaimana Tuhan menarik semua orang datang kepadanya, tetapi sedang bicara tentang caranya dia mati. Lalu caranya dia mati apa, saudara? Prinsipnya dia dihukum mati dengan cara yang paling hina, tanpa salah. Filipus sudah mengatakan tidak ada salahnya. Lalu dia berusaha membebaskan Yesus. Caranya bagaimana? Diberi pilihan. Hari ini perayaan, ada satu orang yang dibebaskan dari hukuman. Musim corona ini, pemerintah mengambil keputusan membebaskan nabi-nabi dengan syarat tentu. Itu menimbulkan pro kontra. Ya, di Surabaya tambah ramai, saudara, karena sudah ada penjarahan. Sehingga dianjurkan kalau keluar jangan pakai tas, jangan pakai arloji, jangan pakai perhiasan, ya, dan sebagainya. Lalu di tempat-tempat yang rawan jangan. Karena apa? Sudah mulai ada begal-begal. Lalu mereka berkata, banyak pengangguran, akan timbul kriminalisasi, kejahatan. Karena tidak punya duit, butuh makan. Cara paling mudah begal. Ditambah lagi, apalagi nabi-nabi dikeluarkan, dibebaskan. Saudara, Pilatus mencari akal. Iya yo caranya melepaskan Yesus. Lalu dia pikir Barabas itu pembunuh, kejam. Dibandingkan Yesus, beda. Pasti orang akan milih Yesus. Itu pikirannya. Ternyata dia salah. Nah, kata semua orang itu harusnya semua penghakiman datang kepada dia. Imam-imam besar, orang-orang yang punya pengaruh dalam majelis agama Yahudi berusaha mengumpulkan semua saksi, berusaha pakai cara hukum yang apapun. Cara hukum Yahudi tidak bisa, maka pakai cara hukum Romawi. Semua alasan hukumnya dipakai, dicari supaya dengan itu semua pasal mengenai penghukuman mati bagi Yesus itu ditujukan secara
serentak. Jadi mereka bekerja sama mencari salahnya Yesus, mencari pasal-pasal di mana ya supaya Yesus terjebak dan gak bisa lepas. Jadi semua pikiran hukum yang bisa membuat Yesus dihukum mati itu dikumpulkan, lalu dipakai untuk menyerang Yesus. Jadi kata semua datang, aku akan menarik semua datang kepadaku. Itu bicara soal caranya dia mati, bukan bicara soal menarik orang. Dan betul saudara, semua cara untuk membuat Yesus mati itu dikumpulkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apa? Sehingga tidak sedikit yang ngaco, saudara. Sehingga yang satu bertentangan dengan yang lain. Tetapi akhirnya mereka memperoleh, karena Yesus berkata dia adalah Allah. Jadi kata, aku ambekannya sudah lumayan. Jadi kata semua itu berarti penghukuman. Bagaimana membuat Yesus bisa cepat mati dengan dasar hukum yang dikumpulkan dari semuanya sampai akhirnya ketemu. Udah ini imam besar lalu mengoyakkan pakaiannya. Sudah, kita tidak perlu saksi lagi. Dia menghujat Allah dan patut dihukum mati. Tapi hukum Yahudi gak bisa membunuh. Lalu mereka latih ke Pontius Pilatus. Karena kekuatan hukumnya Yahudi tidak bisa membunuh Yesus. Lalu meminta hukum Romawi. Jadi semua cara hukum dipakai. Akhirnya Pontius Pilatus gak berdaya dan Yesus dihukum mati. Saudara, dampaknya apa? Bahwa Yesus itu mengalami penghakiman. Semua unsur hukum, semua pasal yang bisa menghakimi dia sampai mati dipakai semua untuk mendatangi Yesus, untuk menyerang Yesus. Dan akhirnya diputuskan Yesus dihukum mati tanpa dosa. Saudara, dampaknya apa? Mari kita baca Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Semua alasan hukum sudah dipakai dan berhasil membunuh Yesus Kristus.
Roma 8 berkata, semua hukum dosa kita harusnya kita yang dihakimi. Harusnya semua penghukuman itu menimpa kita. Tetapi Yesus sudah mengambilnya. Sehingga dikatakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu dampaknya. Yesus sudah rela mengambil semua penghakiman, semua penghukuman datang kepada Dia. Tidak perlu datang kepada saudara, datang kepada Dia, dan Dia nanggung mati di atas kayu salib. Amin. Saudara tidak perlu mati karena dosa. Amin. Karena dosa kita sudah ikut dihukum ketika semua penghukuman itu datang kepada Yesus di atas bukit Golgota. Amin. Dan Dia sudah bangkit, memberi hidup. Tadi sudah kita lihat dampak yang pertama, ya, memberi hidup yang kekal. Kenapa bisa? Karena semua hukum dosa sudah ditanggung oleh Tuhan. Roma 4 ayat 25. Demikian bunyinya, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini dampaknya, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus. Dia sudah diserahkan karena pelanggaran kita. Dia sudah dihukum mati karena pelanggaran kita. Dia sudah menerima semua penghakiman, penghukuman datang kepada Dia, sehingga itu tidak perlu datang kepada kita. Karena itu Roma 4 ayat 25 berkata, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi saudara sudah tidak perlu menghadapi hukuman karena dosa. Pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Itu kematiannya. Lalu kebangkitannya, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitannya membenarkan kita. Amin. Kematiannya mengambil pelanggaran kita, menanggung pelanggaran kita. Kebangkitannya membenarkan kita. Amin. Mungkin saudara sudah sering mendengar ilustrasi seperti ini. Ketika seorang dihadapkan ke pengadilan untuk dihukum, dan dia sudah memenuhi syarat semuanya, lalu hakim menyatakan, kamu layak untuk dihukum mati. Lalu datanglah Yesus di depan hakim dan berkata, dia tidak perlu mati, karena hukuman matinya itu sudah tak tanggung aku. Kalau saudara percaya kepadanya, dampaknya saudara bisa tidak berada di bawah penghukuman. Roma 8 ayat 1 tadi, ya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu dampak dari Yohanes 12. Saudara, itu yang kita peringati hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga kematian dan kebangkitan Tuhan yang merupakan paket, bahkan nanti sampai kenaikannya, itu betul-betul kita pahami dengan iman. Dan kalau kita mengalami kuasa, penderitaan, dan kebangkitan Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan berdampak kuat secara mendunia. Amin.
Artinya tidak berdampak kepada yang kecil-kecil, saudara, tetapi langsung mendunia. Saudara jangan berpikir, wah Pak Paulus tema kita kok kegedean ya, mendunia. Kita itu duit bukan dunia, duit. Sudahlah Pak, diubah aja. Berdampak kuat secara menduit, gitu loh. Kok mendunia? Saya ingin mengatakan nanti sepanjang tahun ini pelan-pelan kita akan merenungkan dan memahami. Sekarang kita ini dimanapun sudah mendunia, saudara. Begitu saudara buka handphone saudara, saudara sudah mendunia. Begitu saudara buka televisi, saudara sudah mendunia. Kita sudah tahu, Wuhan kotanya kayak apa. Ketika dokter-dokter perawat yang berjasa itu disambut oleh rakyat, dihormati oleh rakyat, kita diduet orang usaha ke Wuhan. Lihat di televisi, kita melihat bagaimana rakyat itu sangat menghormati para dokter dan para tenaga medis. Polisi-polisi menghormati, dikawal dengan acara kebesaran. Padahal kita dibuat, kita sudah lihat, oh Wuhan itu kayak ngono, mendunia sudah. Kita mungkin melihat di Italia, orang-orang jalan di jalan, tahu-tahu geluduk mati. Padahal kita dibuat, kita sudah tahu, oh di Italia banyak loh yang mati, tahu-tahu geletak. Sudah mendunia, saudara. Di sini kita melihat Wuhan, Cina. Kita melihat Italia. Lalu kita melihat penguburan massal. Ada lapangan besar digerowoi oleh itu, apa itu? Namanya apa itu? Kayak kali panjang begitu, saudara. Lalu mayat-mayat dijejer-jejer. Terus padahal kita di sini sudah, kita sudah mendunia. Jadi apapun jangan kita mengecilkan diri kita. Kita akan punya dampak kuat secara mendunia. Amin. Bukan hanya menduit, tetapi mendunia. Amin. Amin. Dan pelan-pelan sepanjang tahun ini nanti kita akan dibimbing. Ada dunia anak-anak, ada dunia bapak, ada dunia ibu. Itu sudah dunia, saudara. Saudara tahu, 2/3 penduduk dunia itu berusia mulai bayi sampai 18 tahun. 2/3 penduduk dunia. Nah, kita lihat saja kalau di dua ada 2/3 mulai bayi sampai 18, itu sudah bagian 2/3 dari penduduk dunia. Berarti kalau saudara bisa menjadi berkat bagi anak-anak, bagi seorang sampai umur 18, saudara sudah menjangkau 2/3 bagian dunia. Nanti pelan-pelan, secara sederhana, kita akan diperlengkapi sehingga kita makin sadar. Terima kasih Tuhan. Ternyata kematian dan kebangkitan punya dampak kuat dalam hidup kami. Kami punya hidup yang kekal. Kami tidak lagi di bawah hukuman. Dan kami akan mempengaruhi orang lain sama seperti engkau mempengaruhi kami. Amin. 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 Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitan.
yang punya dampak begitu kuat dalam hidup kami. Kami punya hidup yang kekal. Kami tidak perlu lagi dihukum, karena tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Dan kami juga akan menjadi dampak kuat bagi orang lain yang ada di sekeliling kami, bagi dunia kami, dunia pekerjaan kami, dunia bapak-bapak kami, dunia ibu-ibu kami, dunia kesehatan di mana kami ada di dalam, dunia profesi di mana kami ada di dalam, dunia kuliner di mana kami ada di dalamnya. Pakai hidup kami menjadi kesaksian yang kuat sehingga dapat menarik orang datang kepadanya. Berkati firman-Mu yang sudah kami angkat, tema yang sudah kami canangkan, dan mampukan hamba-hamba-Mu dan juga kami semua untuk secara bertahap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit akan memahami dengan iman bagaimana kami bisa punya pengaruh kuat kepada lingkungan kami, dunia kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan untuk pengumuman saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa melaksanakan ibadah kita di tempat ini, walaupun dengan protokoler yang sedemikian rupa. Namun kita bersyukur buat kesempatan ini, dan selama ini masih bisa kita lakukan, kita tetap akan melakukannya. Ya, oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, nanti hari Kamis kita akan doa pengerja di tempat ini jam 6:30, dan hari Minggu kita kembali ibadah jam 7 pagi di tempat ini. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita berdoa buat Andre, saudara, kemarin jatuh dan saat ini ada di rumah sakit Indriati, ya. Tetapi saya juga sudah menyampaikan bahwa kami tidak bisa ke rumah sakit, jadi kami doakan dari tempat. Saudara juga kita akan berdoa buat Andre, ya. Dan mamanya saat ini menunggu di sana. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini sampai pada hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Engkau memberkati aku
Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami Tuhan. Engkau membuat daerah kami semakin luas, dan Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Tidak ada lagi kesakitan yang menimpa kami oleh karena perlindungan-Mu yang perkasa dalam hidup kami. Tuhan, kami tetap berdoa saat ini bersatu hati untuk bangsa dan negeri kami Tuhan, yang sedang berjuang keras untuk menghadapi virus wabah corona ini Tuhan. Pandemi yang sedang terjadi Tuhan, bahkan bukan hanya di bangsa kami, tetapi juga di bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Ada sekian ratus negara yang harus mengalaminya. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kuasa-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan mujizat-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkemurahan, memberikan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, dan melalukan pandemi ini Tuhan, sehingga Bapa kami dapat terluput daripadanya. Semua dapat mengalami kesembuhan, kebebasan dan kelepasan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan Kau memberkatinya. Engkau akan terus Tuhan menolong, Engkau akan terus Tuhan memampukan, Engkau terus akan menjaga dan melindungi, khususnya Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, dan semua jajaran yang saat ini bertugas Tuhan. Kiranya Bapak Engkau terus menjagai mereka. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan, mereka yang ada di gugus depan, para petugas medis, para dokter, perawat Tuhan, para sukarelawan Tuhan yang sudah bekerja keras di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Kiranya Tuhan kasih-Mu akan terus melingkupi mereka. Engkau menolong mereka, Engkau menjaga kesehatan mereka, Engkau memberkati mereka secara khusus. Hiburkan Tuhan keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan untuk melakukan tugas yang besar ini, dan biarlah mereka terus kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah ada satu roh penundukan diri, ada satu roh ketaatan Tuhan, sehingga mereka mau Tuhan bekerja sama untuk bersama-sama dapat melewati masa ini, dan penularan tidak semakin menyebar, penularan tidak semakin terjadi meluas Tuhan, tetapi boleh diredam oleh karena ketaatan untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga khusus untuk kota Kabupaten Sukoharjo. Saat ini Tuhan sudah ada 3 kecamatan yang harus masuk dalam zona merah. Grogol, Kartasura, Bagi Tuhan, dan kami ada di dalamnya. Tuhan, kami mohon kemurahan untuk Sukoharjo. Berikan kasih-Mu buat rakyat di Kabupaten Sukoharjo ini Tuhan. Berikan roh yang taat, berikan roh yang tunduk, berikan roh yang tidak merasa diri hebat dan sanggup Tuhan. Tetapi biarlah ada satu kerjasama yang baik, sehingga semua dapat diselesaikan, semua dapat diatasi Tuhan, dan wabah corona tidak semakin meluas di kota kabupaten ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami saat ini juga berdoa bersatu hati Tuhan untuk anak kekasih Andre yang saat ini terbaring di rumah sakit oleh karena jatuh kemarin Tuhan, dan mengalami patah di salah satu bagian anggota tubuhnya. Kiranya Tuhan akan menjaga dan menolong dia, dan Tuhan juga yang akan berbicara khusus dalam kehidupannya, untuk dia boleh lebih setia kepadamu, untuk dia boleh lebih mengerti akan panggilanmu, dan untuk boleh Tuhan anak ini semakin dibawa kepada kehendak dan rencanamu. Jamah dan berikan kesembuhan dengan bilur-bilur-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, berkati seluruh kehidupannya, masa depannya Tuhan ada di dalam tangan-Mu.
Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau melawat mereka satu persatu. Biarlah menaruh hati yang mengasihi Tuhan, roh yang takut akan Tuhan melebihi dari segala perkara, sehingga mereka boleh mengutamakan Engkau senantiasa di dalam kehidupan mereka. Tidak melalaikan Tuhan untuk perkara-perkara yang lain, tetapi mereka sungguh-sungguh menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang ada pagi hari ini, kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Dan seberapa Tuhan firman-Mu yang disampaikan untuk membentuk kami, sehingga hidup kami boleh berdampak kuat secara mendunia. Dimanapun kami berada, Tuhan, dunia boleh melihat Engkau yang nyata dalam hidup kami. Engkau yang ada, Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong pakai kami semua ya Tuhan, sehingga kami menjadi alat-alat kemuliaan di tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan Kau akan pakai terus Tuhan dengan urapan-Mu yang khusus, roh pewahyuan-Mu, marifat-Mu Tuhan akan terus memperlengkapi hamba-Mu, dan semakin Tuhan Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu lewat setiap perkataan bibir lidah hamba-Mu yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tahu kami tidak pulang dengan tangan yang kosong, tetapi berkat-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, memelihara kita sebagai biji mata-Nya, membentengi engkau sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh, sehingga tak ada kuasa manapun yang dapat merusak hidupmu, karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati seluruh dunia, sehingga hari-hari ini kita semua akan melihat kemuliaan Tuhan nyata, dan banyak orang akan mencari Tuhan. Amen. Dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Amen. Tuhan memberkati aparat keamanan agar dapat cepat tanggap dengan adanya rencana gerakan anarko, kelompok anarko yang akan mengganggu stabilitas keamanan, menjarah dan sebagainya, baik di kota-kota besar maupun di seluruh tanah air ini. Roh Kudus, Engkau yang memelihara kami semua, dan dialah kelompok ini akan segera dapat diatasi oleh aparat keamanan kami. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu dan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup. Amen. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amen. Berpengharapan terus kuat di dalam Tuhan, sehingga masa-masa berat ini Tuhan akan memelihara. Bahkan nanti kita semua akan dapat mengatasi seluruh dunia, Indonesia termasuk, akan dapat keluar sebagai pemenang. Amen. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang pulanglah dengan penuh iman, penuh pengharapan, penuh kasih dari Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.